Assalamualaikum, perkenalkan saya Fitra Kusdinawati, mahasiswi Universitas Pemula. Untuk memenuhi salah satu tugas, di sini saya akan membahas komponen sistem informasi manajemen. Sebelum mengetahui apa saja komponennya, yuk kita pahami apa sih itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi adalah penggunaan teknologi dengan komputer dalam perusahaan untuk menyediakan informasi bagi pihak yang membutuhkan. Dalam komponen sistem informasi manajemen terbagi menjadi dua bagian, yaitu fungsional. Semua komponen yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data, pemrosesan data, pengiriman data, penyimpanan, dan pelaporan informasi yang diperlukan oleh manajemen. Fisik. Semua perangkat dan peralatan fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi manajemen. Untuk lebih jelasnya, komponen sistem informasi manajemen fungsional terbagi menjadi 6 bagian, diantaranya sistem administrasi dan operasional meliputi bagian manajemen yang melakukan kegiatan rutin yang prosedurnya telah ditentukan. Sistem pelaporan manajemen, yaitu sebuah komponen sistem informasi manajemen yang mencakup bagian yang tugas utamanya menyusun laporan kinerja secara rutin. Sistem pencarian, yaitu memberi informasi yang diperlukan sesuai dengan yang diminta dan bentuknya tidak terstruktur untuk mengambil sebuah keputusan. Sistem database, yaitu komponen yang berguna untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai kegiatan perusahaan. Manajemen data, yaitu komponen sistem informasi manajemen yang memastikan bahwa data-data yang dimiliki akurat, kekinian, aman, dan siap untuk digunakan. Selanjutnya, komponen sistem informasi manajemen fisik terbagi menjadi 4. Di antaranya, perangkat keras atau hardware merupakan komponen-komponen komputer yang secara langsung dapat ditangkap oleh indera peraba kita, seperti monitor, printer, dan lain-lain. Perangkat lunak atau software berupa file-file yang terkandung di dalamnya. Tanpa software, hardware, komputer tidak dapat menjalankan fungsinya, karena sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat dinyalakan. Aplikasi software seperti Microsoft Word, Microsoft Excel. Brainware, yaitu manusia yang terlibat secara langsung dengan pengelolaan komputer. Prosedur, yaitu serangkaian peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer sebagai kebijakan perusahaan mengendalikan operasi tersebut. Perangkat keras hardware terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan fungsinya. Input, untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Proses, untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Output, untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer. Untuk perangkat keras software, diantaranya sistem operasi. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Bahasa pemrograman, bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa seperti Java, PHP, HTML, dan masih banyak lainnya. Sistem aplikasi, sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas tertentu. Dalam hal ini, software dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya, brainware. Di antaranya, sistem analis.
seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Programmer, seseorang yang mempunyai kemampuan menguasai salah satu atau banyak bahasa pemrograman, seperti bahasa C, Pascal, Java, dan lain-lain. Programmer juga bisa dikatakan sebagai pembuat atau petugas yang mempersiapkan program yang dibutuhkan pada sistem yang akan dirancang. Administrator, seseorang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program yang berjalan pada sebuah sistem komputer. Operator, pengguna biasa yang hanya memanfaatkan komputer yang sudah ada atau istilahnya hanya menggunakan aplikasi tertentu. Jadi, brainware termasuk bagian penting dari sebuah sistem komputer. Hardware tidak dapat bekerja tanpa adanya software, sedangkan software dan hardware tidak dapat bekerja tanpa adanya brainware. Konsep hardware, software, brainware adalah merupakan konsep tritunggal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Untuk tahap pertama, manusia harus memasukkan program terlebih dahulu ke dalam komputer. Setelah program tersimpan di dalam komputer, maka komputer baru bisa bekerja untuk membantu manusia di dalam menyelesaikan persoalan atau pekerjaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Thank you.